para pengangguran yang hobinya nonton, gimana kabarnya? Masih lancar. Kembali lagi bersama saya Akai alias anak Sungkai, yakni salah satu spesies yang masih hidup di tengah-tengah maraknya begal. Kali ini tentunya saya akan merangkum sebuah film bergenre mistis atau yang berhubungan dengan hal supranatural, tapi lebih ke modern, yaitu berjudul Annihilator 2021. Yang mana film ini menceritakan kisah anak muda yang selalu ditindas dan berubah menjadi sosok brutal semenjak dia mendapatkan kekuatan super. Bagaimana kisahnya? Langsung saja check it out. Dari kejauhan kita diperlihatkan oleh kakek tua yang bernama Flugger, ini parasnya. Ketika keluar dari mobilnya, ia membawa sekop untuk menggali kuburan. Flugger yakin dengan ritualnya bisa mendapatkan kekuatan dari sebuah kuburan dari sang legendaris. Kemudian datanglah semacam petir yang menyambar hingga dia terpental cukup jauh, yang mana ketika dia bangkit, Flugger merasakan energi super yang mengalir pada tubuhnya. Kali ini kisah akan berfokus kepada seorang pria culun bernama Kelly berbadan kurus kering. Kalau dilihat klip kawan saya bernama Agus, yang mana dia memiliki kelainan seperti hobi makan barang aneh, contohnya plastik, busa, kain, bahkan sofa. Ada dua orang temannya yang cukup akrab dan baik kepada Kelly bernama Domini dan Sarah. Kemudian datanglah rombongan pembuli yang dipimpin oleh Nelson sampai Kelly dimasukkan ke dalam tong sampah. Di sini Domini ingin membantunya, namun tidak bisa karena Sarah temannya memiliki pacar dari salah satu gengnya Nelson. Seketika sampai ke sekolah, lagi-lagi Kelly mendapatkan bahan bulian, yang mana kejadian kemarin direkam oleh salah seorang pembuli. Scene berpindah kepada seorang yang masih ada keturunan darah dari dukun yang memiliki ilmu kanuragan sangat tinggi, yakni bernama Red L. Dalam ritualnya dia menyadari bahwa sudah ada orang yang mengambil ilmu kanuragan, sehingga itu membuat kekhawatiran Red karena takut disalahgunakan. Karena punya kebiasaan aneh sehingga Kelly sakit karena kurangnya gizi. Di sini dokter menyarankan agar Kelly dibawa ke psikiater, kalau tidak maka kondisinya akan semakin buruk. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok Flugger yang sedang melakukan pertunjukan layaknya seorang tabib. Flugger membuktikan pertunjukannya, yang mana ada seorang nenek yang bisa kembali jalan normal tanpa alat bantu. Kemudian ibu Kelly melihat pertunjukannya sehingga dia tertarik dan meminta agar Flugger mau menyembuhkan anaknya. Muncullah Red setelah keadaan sepi. Bahwasanya Red curiga kepada Flugger kalau dia yang mengambil kekuatan itu dari leluhurnya. Dimana saat Red menamparnya, malah Red lah yang merasakan sakit. Di lain hari Flugger telah sampai di tempat kediaman Kelly. Namun saat Flugger menyentuh Kelly, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa, disebabkan akibat kerusakan organ dalam pada tubuh Kelly, sehingga tubuh tua Flugger tidak mampu menahankan rasa sakit itu. Kemudian dia tewas pada saat itu juga. Keesokan harinya saat Kelly membenarkan sepedanya, wajah Kelly terlihat lebih segar dan sehat. Namun tiba-tiba saat jari Kelly terluka, ada sebuah keajaiban di mana luka Kelly sembuh dengan sendirinya seperti pada film X-Men. Di sini ada fakta mengejutkan bahwa kekuatan menyembuhkan yang dimiliki Flugger telah pindah kepada tubuh Kelly. Di sini Kelly menunjukkan keajaibannya kepada ibundanya, namun ibunya hanya tertawa karena Kelly menunjukkan jari tengah kepadanya. Saat dalam perjalanan ke sekolah, tiba-tiba rantai Kelly terlepas. Dan di sini Dominic kaget melihat perubahan yang dimiliki oleh Kelly. Namun dia dihadang oleh adiknya Nelson, yang mana dia memperingatkan kepada Kelly untuk tidak mengganggu Dominic. Namun saat adiknya Nelson meninju perut Kelly, justru adik Nelson lah yang merasakan sakitnya. Setelah meninju, menakol dan memukul Kelly, adik Nelson pun babak belur sendiri akibat perbuatannya, dan kemudian dia lari karena ketakutan. Dari sini Kelly sadar bahwa kekuatannya tidak hanya berfungsi menyembuhkan, namun bisa membalikkan rasa sakit yang diterima dari orang yang berusaha menyakitinya. Singkat cerita, malam pun poek.
Dari akibat tersebut, ayah Nelson ke rumah Kelly bermaksud mengadukan kepada ibunya bahwa Kelly telah menghajar adiknya Nelson. Tapi ibunya Kelly tidak percayakan hal itu karena secara logika, badan Kelly sangat jauh dibandingkan dengan adik Nelson. Untuk membuktikan keajaiban yang dimiliki, Kelly menyuruh ibundanya untuk mencubitnya, namun benar saja ibu Kelly lah yang merasakan sakit. Lalu kemudian Kelly mencoba membakar tangannya, tetapi tidak ada bekas luka ataupun rasa sakit. Sang ibu pun meminta kepada Kelly agar merahasiakan keajaiban ini. Saat di sekolah, ada seseorang dengan iseng menendangnya, alhasil orang itulah yang merasakan tendangannya sendiri. Kemudian saat pelajaran sedang berlangsung, tali rambut milik Dominic tidak sengaja jatuh di hadapan Kelly. Kemudian dimakanlah secuil labelnya. Setelah itu Kelly sedang membayangkan adegan yes no dengan Dominic. Secara bersamaan muncullah Sarah untuk kemudian mereka bertiga merasakan sebuah orgasme. Dari sini Kelly mendapatkan ilmu baru, yakni ketika Kelly mengambil barang seseorang, dia bisa melakukan kepada orang itu cukup dengan membayangkannya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada malam hari, sedang diadakan acara tahunan dengan membakar api unggun. Di sini kita melihat Dominic sedang diganggu, sontak Kelly pun marah dan melarang mengganggunya. Tidak terjadi baku hantam karena di sekitarnya diawasi para guru. Dari kejadian ini, Nelson dan gengnya tidak terima dan berniat balas dendam. Setelah tiba pulang, Kelly mulai diganggu dengan dikejarnya memakai mobil. Namun ketika Kelly terjatuh dan tertabrak, si sopirlah yang terkena imbasnya. Setelah kejadian, polisi datang untuk mencari informasi terkait kecelakaan itu. Namun kawan-kawan gengnya bersaksi palsu dengan mengatakan airbag pada mobil meledak sehingga kepala menghantam setir. Di sisi lain terlihat Red menemui makam vlogger, tetapi kekuatan tidak ia rasakan di sini, namun dia mulai curiga dengan Kelly. Ditambah rumor tentang kecelakaan dengan selamatnya Kelly. Di situ dia berasumsi bahwa kekuatannya sudah pindah kepada Kelly. Tidak lama kemudian Red menemui Kelly. Ketika itu Kelly beralasan pada saat kecelakaan dia terhempas ke sisi jalan. Alhasil dia tidak kenapa-kenapa. Namun Red bisa merasakan bahwa Kelly sedang berbohong. Setelah berada dalam rumah, Kelly melihat ibunya yang sedang sakit. Kemudian dia berinisiatif keluar untuk membeli obat. Namun Kelly tak mengetahui bahwa Nelson dan kawan-kawannya punya rencana jahat kepada keluarga Kelly. Tetapi dari mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah itu hanya ada ibunya saja. Mereka mencoba merobohkan rumahnya dengan cara menariknya dengan menggunakan rantai. Di luar dugaan, selang gas rumahnya terputus sehingga mengakibatkan gas meledak. Dan pada saat itu juga ibunda Kelly pun tewas. Keesokan harinya saat pemakaman, Kelly sangat terpukul karena tidak punya siapa-siapa lagi. Kemudian Kelly menghampiri makam Vlogger dan memakan dedaunan di atas kuburannya, namun dia malah muntah. Di sisi lain, Sarah melihat ketika hendak pulang, Nelson dan kawan-kawan yang berulah kembali dengan mengacungkan jari tengahnya seolah sangat bahagia atas penderitaan Kelly. Dilihatlah pakaian salah seorang kawannya, kemudian Kelly memakan dan mencekik lehernya sendiri. Maka tewaslah salah seorang geng seolah tewas karena tenggelam. Kemudian saat ada sheriff datang, dia tidak mencurigai Kelly, namun dia berasumsi bahwa kawannya mati karena tenggelam. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan di dalam kelas kimia, yang mana Nelson dan kawan-kawan sedang penelitian, namun datanglah Kelly untuk sengaja memancing amarah mereka. Saat emosi memuncak, kawan Nelson menyiram cairan kimia tepat ke muka Kelly, namun wajah teman Nelson lah yang mendapatkan akibatnya. Di sini Sarah bercerita tentang kelemahan Kelly, yaitu daun dari kuburan Vlogger.
Lalu kemudian dia bergegas mengambilnya dan merendam guna mengambil cairannya untuk melawan kekuatan si Kelly. Saat esok pagi ketika keluarga Nelson sedang olahraga, Sheriff mencurigai keterlibatan atas kematian ibunya Kelly. Saat penginterogasian, Sheriff tidak bisa mendapatkan informasi karena banyaknya alasan dari mereka. Kemudian muncullah Kelly dengan membawa bor. Lalu dengan cepat juga Nelson pun mengeluarkan senjatanya. Kesal dengan mereka yang tidak mau mengakui, kemudian dia mengebor kakinya sendiri yang mengakibatkan kaki Nelson yang terluka. Dengan cairan yang dibuatnya, kemudian mereka menyemprotkan cairan itu ke tubuh Kelly. Dengan cepat Kelly merebut pistol dari Sheriff dengan mengatakan akan menembak Kelly. Tetapi datanglah Dominic melarang menembak karena dia tahu yang akan mati ialah keluarga Nelson itu sendiri. Dengan rasa dendam karena melihat anaknya disakiti, ayah Nelson pun melepaskan peluru dan mengakibatkan keluarganya mati. Dengan kekuatan yang dimiliki Kelly, Dominic meminta agar semua itu dilepas. Singkat cerita, sudah berada di makam Fluger, Red pun memulai ritual pelepasan kekuatan yang ada pada diri Kelly. Dengan polosnya sang Sheriff pun mengikuti gaya dukun saat ritual dengan berkomat kamit membacakan mantra. Kemudian datanglah gerombolan Sheriff karena melihat ada sebuah ritual. Rasa yang teramat sakit karena sudah mendarah daging dengan tubuh Kelly, maka Red berasumsi bahwa Kelly harus mati juga bersama Fluger. Mendengar perkataan itu, mereka mencoba kabur. Tetapi naas, mereka tertembak oleh shotgun oleh Sheriff hingga terpental. Dengan kekuatan yang dimiliki Kelly, dia masih bisa bangkit dan menyaksikan orang tercintanya mati. Kemudian Kelly nekat memakan jantung Fluger dengan maksud untuk melepaskan kembali kekuatan itu kepada Fluger. Dan pada akhirnya Kelly tewas dengan kondisi badan kurus sebagaimana mestinya ketika dia sakit. Saat dalam perjalanan pulang terlihat ambulan yang membawa jasad mereka, kemudian para petugas dikejutkan dengan bangkitnya jasad Dominic. Dan fakta mengejutkan, ternyata kekuatan itu telah pindah ke dalam tubuh Dominic. Film pun berakhir. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari film ini yakni berhati-hatilah dengan orang pendiam, maka suatu saat dia bisa menenggelamkanmu.